di PBNU itu kan masih gencar-gencar untuk mengadakan membentuk lembaga keuangan yang namanya Kopsim itu. Ya, maka di Batang itu dipandigani oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, kemudian bersama dengan dinas, maka didirikan koperasi yang tujuannya adalah nanti untuk mengembangkan perekonomian Nahdlatul Ulama dengan lewat koperasi. Koperasi itu kan dari anggota untuk anggota. Sehingga permodalan sebetulnya kan tidak sulit juga kalau kita sudah dipercaya tadi. Ya, maka tatkala menentukan imbal jasa itu kan disepakati antara anggota dengan pengurus di RAT. Nah, cuma karena kita itu ada prinsip-prinsip syariah, maka ya harus kita perjelas. Jadi jangan sampai kita membuat produk yang syariah, tapi tatkala akad pembiayaan ditanya oleh anggota tidak tahu. Halo warga Suara Merdeka, kembali lagi bersama kami di Hotcast Suara Merdeka, bukan sekadar bicara. Dan tentunya bersama saya di sini Farah Farhat yang akan memandu jalannya podcast selama beberapa waktu ke depan. Kita akan membicarakan terkait 25 tahun Kopsim NU tumbuh pesat melayani umat. Namun sebelum itu kita bicara dulu ya, kalau kaitannya sama koperasi itu nggak banyak yang eksis sampai detik ini. Bahkan banyak yang tertatih-tatih, manajemennya asal-asalan, sampai para anggotanya ini menjadi korban. Namun, kehadiran KSPPS Kopsim NU Batang ini bisa membuktikan bahwasanya mereka itu bisa eksis dan juga menjaga kepercayaan anggotanya pastinya. Didirikan 25 tahun yang lalu, tepatnya 4 September 2000, kini Kopsim NU Batang sudah memiliki 6.700 anggota dengan aset lebih dari 50 miliar rupiah. Wow, luar biasa ya. Yang dari awalnya itu hanya punya kas 1,7 juta rupiah saja, tapi ini melesat sampai 50 M. Luar biasa. Tentunya transformasi ini bukan hanya dari sekadar jentikan jari belaka, tapi ini melalui proses panjang dari kepemimpinan dan manajemen yang pastinya sangat baik. Tentunya di sini kepemimpinan itu juga dikontribusikan oleh Bapak Muhammad Busro yang menjadi Direktur Utama Kopsim NU Batang. Tentunya sudah bersama kami di sini Pak Busro. Selamat datang Pak Busro. Selamat datang. Baik ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu warga Suara Merdeka. Halo warga Suara Merdeka, dimanapun berada. Selamat pagi. Oke, selamat pagi ya. Kalau nontonnya pagi ya selamat pagi, kalau nontonnya malam ya selamat malam. Gitu ya. Pokoknya kita santai aja ya Pak ya, karena Hotcast Suara Merdeka ini bisa ditonton kapanpun dan dimanapun. Oke, nah untuk pertanyaan pertama nih Pak, kalau kita menghitung gitu ya, 25 tahun itu adalah usia perak. Kalau para pasangan gitu ya yang sudah melalui 25 tahun pasti akan membuat syukuran atau pesta yang luar biasa. Nah, kalau dari Kopsim NU Batang sendiri, rangkaian acaranya seperti apa untuk menyambut 25 tahun ini? Ya, Alhamdulillah ya, dari Kopsim sendiri untuk merayakan adalah yang ke-25 tahun. Sebetulnya adalah ini kan kita rayakan setiap tahun. Ya, untuk 25 ini memang istilahnya juga tadi sampaikan sebagai tahun perak gitu ya. Alhamdulillah ada beberapa kegiatan yang kami melibatkan sebagian besar anggota maupun calon anggota, bahkan masyarakat secara umum Kabupaten Batang. Sehingga yang pertama kami mengadakan juga simaan Al-Quran 30 juz. Mulai dari jam 8 sampai jam 11. Kemudian kita lanjutkan jam 1 sampai jam 4. Itu pengajian dan juga menyampaikan profil Kopsim selama ini. Dan hari Sabtunya kita masih lanjut untuk mengadakan pelatihan manajemen bagi anggota koperasi, sehingga kami mengundang perwakilan dari anggota itu sekitar 70 orang untuk kita latih sebagai anggota Kopsim gitu, sehingga beliaunya itu memahami seperti apa sebetulnya mengelola sebuah koperasi. Yang terakhir memang sebagai gongnya itu kita mengundang anggota masyarakat Kabupaten Batang untuk kita ajak bareng-bareng senam dan dilanjutkan jalan
sehat. Kami sediakan beberapa door prize ya, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya gratis, sehingga untuk anggota. Itu ya luar biasa. Dari yang kegiatannya pun ini bukan kegiatan yang biasa gitu Pak. Ya, alhamdulillah. Ada semaan Al-Quran, kemudian juga ada mengajari anggota bagaimana cara mengelola koperasi, sehingga transparansi juga pastinya menjadi lebih jelas, dan diakhiri dengan senam sehat dan juga door prize. Ini pastinya sangat dinantikan para anggota ya Pak ya, setiap tahunnya. Oke, nah luar biasa, ternyata semeriah itu ya warga Suara Merdeka. Nah, kalau kaitannya dengan Kospim NU Batang yang sudah dikenal sebagai salah satu koperasi yang sukses di Batang, bahkan terbesar di Kabupaten Batang ya Pak, ini bisa diceritakan bagaimana sih sejarah dan juga latar belakang dibentuknya Kopsim ini, Kopsim NU Batang. Jadi pada tahun 2000 ya, itu pengurus NU dalam hal ini adalah dari lembaga perekonomian. Karena NU kan punya banyak lembaga. Salah satunya lembaga perekonomian melihat bahwa warga NU mayoritas kan pedagang, petani dan sebagainya. Di situ belum ada lembaga keuangan yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama. Dan tatkala membutuhkan permodalan atau apa saja, itu masih terjerat adanya renten. Sehingga cukup mensekat juga kepada masyarakat. Maka disitulah akhirnya dari lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama, secara kebetulan waktu itu kan di PBNU, itu kan masih gencar-gencar untuk mengadakan membentuk lembaga keuangan yang namanya Kopsim itu. Ya, maka di Batang itu dipandigani oleh lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama, kemudian bersama dengan dinas, maka didirikan koperasi yang tujuannya adalah nanti untuk mengembangkan perekonomian Nahdlatul Ulama dengan lewat koperasi. Itu maka dulu koperasi pertama didirikan itu namanya kan Kopsim. Kopsim itu koperasi primer sirkah serba usaha. Sehingga secara tidak langsung Kopsim itu sejak berdirinya sudah syariah. Ya, cuma ada beberapa usaha kan gitu, ada beberapa usaha. Waktu berdiri hanya 87 anggota. Oke, jadi diawali dengan kebutuhan adanya lembaga keuangan dari Nahdlatul Ulama begitu Pak ya, dan akhirnya terbentuklah koperasi ini koperasi ini dengan prinsip sirkah gitu ya, sirkah muawanah yang mana itu adalah prinsip yang syariah, secara bagi hasil juga. Iya, bagi hasil sangat syariah begitu ya menurut agama Islam. Oke, kemudian kaitannya dengan perjalanan yang luar biasa selama 25 tahun ini, bahkan tadi disebutkan awalnya cuma 80-an anggota, ini sekarang udah 6.700 lebih dan akan terus bertambah ya. Ini kalau untuk kiat-kiat supaya eksis sampai 25 tahun ini bagaimana kalau dari Pak Busro selaku Direktur Utama? Ya. Baiklah, jadi ternyata kan mendirikan koperasi itu mudah, tapi pelaksanaannya prakteknya tidak semudah membelekkan kedua tangan gitu ya. Ternyata cukup sulit sekali. Jadi jujur saja saya bergabung atau ditugaskan oleh Nahdlatul Ulama untuk mengelola itu kan mulai tahun 2004. Sehingga koperasi ini dari 2000 sampai 2000 tidak berjalan, ibaratnya jalan di tempat kan gitu ya. Nah kemudian bagaimana ini sebenarnya sih kok katanya warga ini kan banyak sekali, potensinya luar biasa gitu. Maka kemudian timbullah suatu pemikiran saya, dan secara kebetulan waktu itu kan tadi disampaikan bahwa kita hanya diserai uang tuh 1.700.000 itu tidak 700, 1.750.000. Nah itu kalau dimakan satu bulan udah kurang itu. Maka saya berkomitmen saya harus bisa, saya harus bisa, karena ini adalah kita niat ibadah, gitu. Sehingga kemungkinan kami mencoba, mencoba yang pertama dari uang sebesar 1.750 itu, saya harus bisa menciptakan omset satu bulan itu harus bisa mendapat omset, memutar omset paling tidak 30 juta dari uang 1.250.000. Ini terus terang saja kalau yang tidak memahami ya pusing juga, tidak percaya kan. Tapi itu saya lakukan dan saya bisa. Yang dalam waktu 1 bulan bisa omset 30 juta, kita kerjakan hanya 20 hari.
Gitu. Maka pokoknya bisa ya, saya bisa. Maka ini memberikan suatu ekspresi kepada siapapun ya. Ternyata membangun sebuah usaha itu tidak harus modal besar. Tinggal kemauannya seperti apa. Gitu. Kemudian kiat-kiat saya melihat kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat Batang, warga khususnya seperti apa. Gitu. Sehingga kami menciptakan produk-produk itu ya yang dimaui oleh anggota, sehingga bisa diterima. Nah, kemudian bisa eksis sampai sekarang. Dan yang kita bangun pertama adalah membangun trust. Karena koperasi kan trust. Betul. Nah, setelah kita bangun trust itu tidak mudah, tapi dengan kegigihan saya dan teman-teman kan, waktu itu belum ada pengurus ya, ada pengurusnya tapi belum punya karyawan, sehingga saya itu juga manajer, juga marketing, juga kasir, pokoknya semuanya. Palu gada. Iya, itu berjalan 3 bulan itu. Kemudian kita merekrut karyawan, marilah kita bersama-sama, insya Allah kita tidak lepas juga minta pertolongan Allah SWT. Oke, luar biasa ya, dari uang hanya dikasih ini 1.750.000 sampai akhirnya diputar-putar sampai bisa omset 30 juta per bulan. Per bulan omsetnya ya. Omsetnya 30 juta per bulan dan itu dikerjakan hanya 20 hari. Iya. Wow. Dan selanjutnya terus mengupayakan banyak program-program yang dibutuhkan oleh anggotanya sehingga bisa eksis sampai 25 tahun ini. Tadi Pak Busro sudah ngomongin tentang Kopsim NU Batang ini selalu memberikan produk-produk yang dibutuhkan dan bermanfaat untuk para anggotanya. Boleh disebutkan Pak, produk-produk unggulannya yang sangat diminati oleh para anggota apa saja ini? Oh ya, baiklah. Jadi yang pertama kita melihat potensi. Potensi. Ternyata kan warga Nahdien khususnya, ini kesukaannya apa sih? Kan gitu. Saya lihat ternyata kan, wah ini sukanya ziarah itu. Ziarah, jadi bukan wisata. Nah, maka nantinya kita harus bisa membuat produk ziarah, simpanan ziarah, yang mana kita bungkus ziarah dan wisata. Gitu. Maka kita menciptakan produk yang namanya Wadiyah Jada Damah. Ya. Wadiyah itu kan titipan, tapi dengan Jada Damahnya itu dana dari anggota yang dititipkan kepada Kopsim, ini bisa untuk diinvestasikan, dioperasionalkan. Tatkala dapat keuntungan, ini dari Kopsim itu bisa memberikan bonus atau ujroh istilahnya. Tapi dari anggota kan tidak menentukan ujrohnya apa, tapi tahu dari ziarah, gitu kan. Maka kami berikan ujroh untuk ziarah ya. Kalau yang dulu saya hanya membuat produk itu yang lokal. Pengertian lokal itu kalau tidak di Jakarta kan sampai di Madura, gitu ya, Madura. Dulu saya coba 1 bis, ya. 1 bis. Ternyata animan cukup banyak. Ya, jadi dalam waktu dulu simpanan itu hanya 80.000 untuk dicoba selama 24 bulan. Nah, ternyata ada cukup banyak. Kemudian berjalan 1 tahun kita evaluasi. Untung ruginya seperti apa, itulah. Dan terus berkembang. Dan ini kelihatannya juga warga ini, anggota ini juga mempunyai keinginan untuk ke Lombok kembali juga ada. Maka kita buat juga produk yang ke Lombok kembali. Itu sehingga sampai sekarang itu produk yang demikian itu masih menjadi ikonnya Kopsim. Ziarah itu ya? Ziarah itu. Paling tidak kan 1 tahun itu kita memberikan 2 kali. Yang ke Lombok sekali, yang ke lokal sekali. Ke lokal itu kalau tidak di Jakarta, ya di Madura. Tapi 1 kali ikut itu hanya benar sekali dalam waktu, kalau sekarang 40 bulan. 4 bulan gitu ya. Tapi selalu saya evaluasi. Nah, jangan sampai produk sudah jalan tidak dievaluasi, nanti kita bisa kebobolan itu. Ya, kebobolan ya. Itu kemudian produk-produk kemudian seperti ada pendidikan. Kita juga membuat produk simpanan pendidikan. Kemudian simpanan hari tua ada juga. Kemudian simpanan hari raya. Kalau simpanan hari raya sifatnya itu sebagai pelengkap produk. Karena apa? Karena simpanan hari raya itu waktunya hanya 10 bulan. Itu kan? Maka itu kuotanya kita batasi. Dan kita telah memberikan sekedar bingkisan kepada anggota, tapi kan dana yang masuk itu
membaginya spontan. Ya, satu kali harus habis kan macam itu. Tapi kalau yang ziarah tidak. Itu produknya simpanan banyak sekali alhamdulillah. Sampai sekarang juga ada simpanan berjangka mudharabah. Kalau di bank kan deposito. Kalau di Kopsim itu kan simpanan berjangka. Dari Kopsim tidak mau ikut-ikutnya, namanya diganti deposito. Saya konsep saya melaksanakan dengan jati diri koperasi. Sehingga kalau koperasi itu kan adanya hanya simpanan berjangka, modal penyertaan, simpanan wajib, simpanan simpanan pokok ya. Kemudian sukarela bisa dikembangkan dari beberapa unit gitu. Oke. Nah, berarti yang paling unik itu memang simpanan untuk ziarah ya. Karena kalau kita lihat di yang lain nih, itu kayaknya nggak ada ya Pak, hanya ada di Kopsim NU saja, karena ini kaitannya sama tradisi ziarah yang selalu dilakukan oleh warga-warga Nahdien. Dan ini menurut kami semua pastinya, oh iya, yang dimaksud dengan Pak Busro memberikan produk yang dibutuhkan oleh para anggota adalah salah satunya ini. Para anggota yang tentunya warga Nahdien ini butuh ziarah, akhirnya diakomodir dari produk yang satu ini. Ini keren sekali ya. Dan tambahan itu Mbak, jadi simpanan itu kan kembali full ya. Kembali full, kemudian armada kita siapkan, hotel kita siapkan, makan kita siapkan. Wah, luar biasa. Jadi kalau yang lain insya Allah tidak ada makannya. Tidak ada makannya, di tempat saya ada makannya. Ada makan dan hotel juga ya? Gitu, kalau yang di Bali Lombok itu kan harus benar. Hotel kan, paling tidak 4 malam di hotel itu harus kita tahu semua. Sehingga ibaratnya anggota itu ke Bali, ke Lombok hanya sekitar jalan-jalan, tidak sanggup, tidak masalah kan itu. Itu kecuali termasuk. Jadi benar sudah di cover 100% dan uang juga pun kembali begitu ya ke para anggotanya Oke, nah ini Pak, ini kan motonya menarik sekali ya, menepis riba, membagi laba dan menuai pahala. Ini mungkin boleh dijelaskan filosofinya seperti apa sih? Oke, jadi koperasi itu sebenarnya menurut saya ya, koperasi itu kan dari anggota untuk anggota, sehingga permodalan sebetulnya kan tidak sulit juga kalau kita sudah dipercaya tadi. Ya, maka tatkala menentukan imbal jasa itu kan disepakati antara anggota dengan pengurus di RAT. Nah, cuma karena kita itu ada prinsip-prinsip syariah, maka ya harus kita perjelas. Jadi jangan sampai kita membuat produk yang syariah tapi tatkala akad pembiayaan ditanya oleh anggota tidak tahu, kan gitu. Contoh misalnya akad mudharabah, berarti kan untuk dagang itu, untuk usaha dagang. Dari akad mudharabah ini Kopsim memberikan pembiayaan kepada anggota berapa? Nah, akad yang pertama kan bagi hasil. Nah, bagi hasil itu disepakati berapa? Mungkin 70-30, 70 penghasilan itu diberikan kepada anggota, yang 30 untuk Kopsim. Itu bisa terjadi. Dan mungkin memberikan 30% dari pendapatan lebih besar dari yang konvensional. Karena kan tergantung besar kecil untung. Nah, gitu. Maka dibutuhkan kejujuran, amanah daripada anggota juga. Sebab anggota mau tidak mau harus mencatat cash flow, keuntungannya satu hari berapa, kan gitu. Sehingga nanti setelah 1 bulan dihitung, dipotong dulu 20% untuk apa? Untuk operasionalnya anggota itu. Dari 20% sisanya berapa? Di 100% lagi, kemudian baru dibagi 30-70, kan gitu. Kan nyaman itu, enak itu. Nah, sekarang misalnya ada anggota yang wah, saya ya sulit untuk nyatat itu gimana? Itu gimana? Ya kita harus tahu memberikan solusi kan. Kalau gitu saya ngitungnya begini, rasio pendapatan. Rasio pendapatan ini, Bapak Ibu itu tatkala kita beri pinjaman pembiayaan modal 1 juta tidak sebesar-besar kan? 1 juta untuk modal, kira-kira dapat untung nggak 1 hari itu kalau dibelanjakan? Wah, sekarang itu sulit Pak untuk mencari modal. Kalau zaman betul berarti tidak saya beri pinjaman kan? Otomatis kan dia bisa jalan itu. Nah, tapi kalau biasanya orang akan jawab secara spontan, bisa Pak. Paling 1 hari bisa 50, 100, 200 kan macam itu. Hitung saja dapat rata-rata 1 hari hasilnya orang saya kakek, dasar banyak-banyak 50.000 saja. Dari 50.000 kali efektif hari 25 hari, 1.250.000. Dari uang 1 juta berarti ini segitu itu.
dah Bapak Ibu mau memberi berapa, dari keuntungan diberikan Kopsim berapa, itu saja. Oke, baik. Kesepakatan itu paling monggo lah. Jadi halal barang. Halal barang ya. Dan tadi apa namanya, dari moto menepis riba, membagi laba dan menuai pahala. Tadi ternyata salah satu contohnya dari prinsip mudharabah tadi. Oke. Dan untuk ini pertanyaan cepat aja Pak, kalau menurut Bapak apa yang harus para anggota ini perhatikan supaya tidak terjebak dalam koperasi-koperasi yang tadi tidak trusted gitu ya, sampai kan ada banyak nih Pak terjadi di Pekalongan dan sekitarnya, Batang juga. Ini tipsnya Pak sedikit. Tipsnya ya untuk bagi anggota siapa saja kan, kita jangan terpengaruh dengan iming-iming. Ya, jangan iming-imingan itu aja. Kadang-kadang mau diberikan ini, berikan ternyatanya kan justru kan. Jadi kita yang normatif saja. Kan gitu. Jadi seperti Kopsim memberikan itu tidak berani memberikan yang di luar kemampuan gitu. Ya, jadi selalu memikirkan apa yang didapat dengan apa yang diberi itu seimbang ya Pak ya. Jangan hanya teriming-iming, wah apa namanya yang saya dapatkan banyak sekali. Ternyata itu hanyalah iming-iming di awal saja. Oke, baik Pak. Mungkin yang terakhir nih Pak, kaitannya dengan perkembangan kawasan ekonomi khusus ya di Batang ini Kak kan luar biasa ya. Kalau dari pandangan Pak Busro sendiri, apa yang nanti bisa menjadi potensi untuk mungkin kerjasama gitu ya, Kopsim NU Batang, atau mungkin perkembangannya seperti apa? Sedikit saja. Baiklah, jadi kami dengan pengurus itu ya berusaha adanya KITB itu jangan sampai khususnya Kopsim hanya menjadi penonton saja. Paling tidak bisa masuk di dalamnya seperti apa, kan itu tetap masih kita pelajari dulu ya. Cuma nanti paling tidak kami juga bisa masuk lewat kas pelayanan ya. Kita rencanakan untuk beli mobil kas pelayanan itu, sehingga kita layani dengan kas keliling, mobil keliling. Jadi selalu ikut dalam perkembangan yang ada gitu ya, terutama ini KEK kan menjadi potensi yang luar biasa. Oke Bapak, sebelum kita tutup podcast kali ini, kita bareng-bareng untuk jargon ya. Pak Busro silakan memimpin, lalu kami menjawab. Tadi adalah menepis riba, membagi laba, menuai pahala ya Pak ya. Oke, silakan Pak Busro, bisa dipimpin. Kopsim NU. Oke, ulang Pak, ulang. 1, 2, 3. Kopsim NU. Menepis riba, membagi laba, menuai pahala. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Busro sudah hadir di sini. Selamat hari lahir Kopsim NU Batang ke-25. Terima kasih banyak teman-teman warga Suara Merdeka yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya, di Hotcase selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Hotcase bukan sekadar bicara. Kan itu tidak berani memberikan yang di luar kemampuan gitu. Ya, jadi selalu memikirkan apa yang didapat dengan apa yang diberi itu seimbang ya Pak ya. Jangan hanya teriming-iming, wah apa namanya yang saya dapatkan banyak sekali. Ternyata itu hanyalah iming-iming di awal saja. Oke, baik Pak. Mungkin yang terakhir nih Pak, kaitannya dengan perkembangan kawasan ekonomi khusus ya di Batang ini Kak kan luar biasa ya. Kalau dari pandangan Pak Busro sendiri, apa yang nanti bisa menjadi potensi untuk mungkin kerjasama gitu ya, Kopsim NU Batang, atau mungkin perkembangannya seperti apa? Sedikit saja. Baiklah, jadi kami dengan pengurus itu ya berusaha adanya KITB itu jangan sampai khususnya Kopsim hanya menjadi penonton saja. Paling tidak bisa masuk di dalamnya seperti apa, kan itu tetap masih kita pelajari dulu ya. Cuma nanti paling tidak kami juga bisa masuk lewat kas pelayanan ya. Kita rencanakan untuk beli mobil kas pelayanan itu, sehingga kita layani dengan kas keliling, mobil keliling. Jadi selalu ikut dalam perkembangan yang ada gitu ya, terutama ini KEK kan menjadi potensi yang luar biasa. Oke Bapak, sebelum kita tutup podcast kali ini, kita bareng-bareng untuk jargon ya. Pak Busro silakan memimpin, lalu kami menjawab. Tadi adalah menepis riba, membagi laba, menuai pahala ya Pak ya. Oke, silakan Pak Busro, bisa dipimpin. Kopsim NU. Oke, ulang Pak, ulang. 1, 2, 3. Kopsim NU.
menepis riba, membagi laba, menuai pahala. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Busro sudah hadir di sini. Terima kasih. Selamat hari lahir Kopsim NU Batang ke-25. Terima kasih banyak teman-teman warga Suara Merdeka yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya, di Hotcase selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Hotcase bukan sekadar bicara.